Meramal dengan melihat garis tangan kini banyak dilakukan di tengah masyarakat. Banyak orang percaya bahwa nasib, jodoh, peruntungan, kesialan atau bahkan masa depan dapat dilihat dari garis tangan. Garis tangan juga diyakini dapat mengungkap tentang kesehatan seseorang. Beberapa garis tangan tertentu dikatakan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah fisik atau potensi masalah kesehatan tertentu. Adapun orang meyakini garis tangan juga dapat membantu mengidentifikasi bakat dan potensi yang dimiliki oleh individu. Dengan mengetahui potensi yang dimiliki, kita dapat mengoptimalkannya dan mencapai kesuksesan yang lebih baik dalam kehidupan. Selain itu, garis tangan juga dapat memberikan petunjuk mengenai masa depan seseorang. Tidak ada yang lebih menarik daripada mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dengan meneliti garis tangan, kita dapat memperoleh petunjuk yang lebih dalam mengenai perjalanan hidup, lalu bagaimana menurut pandangan Islam. Dalam Islam, tentu saja hal ini tidak dibenarkan. Menurut pandangan Islam, garis tangan tak ada kaitannya dengan nasib, jodoh, kesialan, atau masa depan seseorang. Jikalau ada manusia yang mengaku bisa membacanya, ketahuilah bahwa manusia itu sedang melakukan dusta. Tindakan ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah arafah. Secara akidah, perbuatan seperti ini tidak akan pernah dibenarkan, lantaran nasib dan takdir setiap orang, mutlak ada di sisi Allah. Tak ada manusia pun yang mengetahuinya, karena itu merupakan hal gaib serta menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa ramalan itu terkadang benar sesuai dengan gambaran diri kita? Sederhananya, setan yang terkutuk itu mengunjungi langit, gunanya mencuri mendengar tentang perintah Allah atas apa yang akan terjadi di masa depan. Namun setan tidak pernah bisa melakukannya, mereka hanya langsung dilempar dengan api yang panas. Akibatnya, mereka tidak pernah mendapat informasi yang valid, kecuali menduga-duga atau hanya berita sepenggal. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya, dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Quran Surah Al-Hijr 16-18. Lalu asumsi versi setan itu disampaikan kepada dukun dan penggemar ilmu gaib lainnya. Tentu saja kena tarif, tidak gratis, harus ada timbal baliknya. Setan hanya meminta satu hal, yakni menemaninya di dalam neraka untuk sama-sama diazab. Sebab setan sudah dipastikan masuk neraka. Tidak ada hal yang bisa meringankannya kecuali mencari teman yang bisa diajak senasib, sama-sama dibakar di dalam neraka. Tentang masalah ini, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setiap ada perintah Allah, setan punya dua pilihan, pertama mendorong lalai dan kedua berlebihan. Setan mendatangi hati manusia dan mendeteksinya. Jika ia mendapati seorang hamba yang kurang semangat, lalai dan hanya menginginkan keringanan-keringanan saja, maka setan menempuh jalan ini, dirintanginya, disuruhnya diam, ditimpakan kemalasan, dan sebagainya. Jika setan menemukan orang yang selalu siaga, rajin, penuh semangat, maka ia tidak menempuh cara tadi. Ia justru perintahkan orang itu untuk lebih rajin lagi dan tidak merasa cukup atas amal yang telah dikerjakannya, tidak tidur kalau orang lain tidur, tidak buka puasa kalau orang lain berbuka, dan sebagainya yang pada intinya adalah berlebihan. Yang pertama, manusia didorong untuk tidak mengerjakan perintah, sedangkan yang kedua untuk melampaui batas. Tujuan setan, merintangi amal dan menganjurkan menangguhkannya, memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan, berpura-pura menasihati. Ada sebuah kisah yang sangat penting untuk kita ambil hikmahnya, yaitu tentang seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel yang tergolong soleh pada saat itu. Terdapat 3 orang laki-laki bersaudara yang mempunyai seorang saudara perempuan yang masih perawan dan tidak mempunyai sanak saudara yang lainnya. Ketika ketiga saudara laki-lakinya bermaksud ikut berperang, mereka kebingungan. Kepada siapa saudara perempuannya harus dititipkan, siapa yang akan melindunginya dan menyediakan keperluannya selama mereka tidak ada. Setelah lama, terpikirlah oleh mereka bahwa yang paling aman dan paling dapat dipercaya untuk menitipkan adiknya adalah kepada ahli ibadah orang Israel. Pada awalnya, ahli ibadah itu bersikeras menolaknya, tetapi setelah didesak oleh mereka, akhirnya dia mau menerima saudara perempuannya itu untuk tinggal di sebuah rumah dekat biaranya. Pada awalnya, kewajiban sang ahli ibadah atas perempuan tersebut ditunaikan dengan sewajarnya dan dengan penuh kehati-hatian, akan tetapi setan mulai melancarkan serangan tipu dayanya secara perlahan dan bertahap,
hingga pada akhirnya berbagai maksiat pun dilakukan oleh sang ahli ibadah tadi yang menyebabkannya harus dihukum pancung, dan pada akhirnya ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Setan tujuannya bertahap dalam menyesatkan, memunculkan rasa takut dan keraguan, masuk di hati dan menuruti kesenangan hati. Tidak ada alasan bagi kita semua sebagai manusia yang beriman untuk tidak bekerja sama dalam memerangi setan sebagai musuh yang sebenarnya. Kita berdoa kepada Allah semoga selalu memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menghadapi tipu muslihat dari setan dan pengikutnya. Kita patut bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang amat sangat besar, yaitu dengan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah kenabian, sekaligus menjadi mukjizatnya yang terbesar sepanjang masa, yaitu Al-Quran. Di samping itu, Rasulullah pun menguraikan dalam hadisnya berbagai hal tentang tipu muslihat setan dan cara membentenginya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Quran Ayat Al-Mu'minun 23.